Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Fatmawati dengan NPM 2011050069. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga yang berjudul Design Thinking. Kontennya yang pertama, pengertian design thinking. Kedua, tahapan proses design thinking. Yang ketiga, contoh penerapan design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita pada saat yang sama. Design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Kedua, tahapan proses design thinking. Yang pertama, empati. Tahapan pertama dari proses design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dengan orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi mereka, sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Empati sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia seperti design thinking dan empati. Kemungkinan pemikir untuk desain mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Yang kedua, ide. Selama tahap ketiga dari proses design thinking, desainer siap untuk memulai menghasilkan ide. Kita telah tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap empatis. Dan kita telah menganalisis dan mensintesis pengamatan Anda di tahap define. Dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat, kita dan anggota tim dapat mulai berpikir di luar kotak untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat. Dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah. Yang ketiga, prototype. Prototype dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri, di departemen lain, atau pada kelompok kecil orang di luar tim desain. Ini adalah fase eksperimental dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Solusi diimplementasikan dalam prototipe dan satu persatu mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki dan diperiksa ulang, dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Yang keempat, tes. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping. Ini adalah tahap akhir dari design thinking, tetapi dalam proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan mengformasi pemahaman pengguna, kondisi penggunaan, bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan, dan berempati. Bahkan selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunaannya. Yang ketiga, contoh penerapan design thinking. Contoh design thinking UMKM. Saat ini, coffee shop semakin menjamur di kota-kota besar Indonesia. Kehadirannya mereka justru membuat persaingan industri kedai kopi semakin ketat. Akan tetapi, tidak bagi kopi kenangan. Bisnis tersebut telah menyabet gelar unicorn pada Desember 2021 lalu. Kopi kenangan yang didirikan oleh Edward Tirtanata dan James Pranato pada 2017 dulunya bisnis kecil. Dan salah satu dorongan membangun bisnis ini adalah mereka melihat bahwa banyak anak muda yang suka nongkrong sambil ngopi. Selain itu, Chief of Marketing Officer CMO Kopi Kenangan Cynthia Khairunisa mengatakan brew coffee dengan kopi bubuk asli sulit ditemui. Yang masih sering beredar justru kopi instan atau ready to drink.
Kalau adapun harga brew coffee masih terhitung mahal untuk dikonsumsi sehari-hari. Dari sisi konsumen, soal harga sudah pasti memiliki pertimbangan sendiri. Maka dari itu, terdapat permasalahan bahwa konsumen kesulitan menemukan kopi seduh asli dengan harga terjangkau. Dengan ini, problem statement yang dapat ditulis adalah konsumen membutuhkan brew coffee yang terjangkau, lalu dibuatlah kopi kenangan. Kedai kopi dengan branding khas yang mengusung tema mantan. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.